Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Apa kabarnya pemirsa? Semoga senantiasa pemirsa dalam keadaan berbahagia. Karena saya juga berbahagia sekali bisa kembali menyapa pemirsa dalam program Resep Ilahi. Yang mana seperti biasa kita harus menggapai sehat walafiat. Sehat fisik, sehat psikologik, sehat sosial, dan juga sehat spiritual. Nah pemirsa, seperti biasa dalam Resep Ilahi kita akan berbincang dan berdiskusi tentang sebuah tema bersama dengan ahlinya, yakni adalah Dr. Sukiman Rusli. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Sukiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, senang berbahagia sekali ya bisa kembali menyapa pemirsa lagi. Kita bisa berjumpa lagi pastinya, karena setiap harinya ini kita selalu memupuk bahagia, Dr. Sukiman. Modal kita ya, Dr. Sukiman. Insya Allah mudah-mudahan berbahagia ya. Insya Allah mudah-mudahan berbahagia. Ini seperti ada keraguan-raguan, pemirsa. Tidak boleh beragu-ragu nih kalau tentang berbahagia itu sendiri. Tapi yang pasti pemirsa, senang sekali di Resep Ilahi kali ini kita akan bahas satu tema, yaitu terkait dengan penyakit infeksi yang merupakan petaka kehidupan. Ya, jangankan penyakit infeksi, penyakit apapun jenisnya merupakan satu petaka. Kalau kita tidak bisa kemudian menerima kondisi tersebut dengan lapang dada, dan bahkan yang seperti di episode-episode sebelumnya juga kita sudah diingatkan, kata Dr. Sukiman, bisa jadi memang penyakit atau sakit menimpa diri kita. Tapi yang paling buruk adalah saat kita mencari-cari penyakit gitu ya. Nah ini yang harus diingat, jangan sampai kemudian kita yang mencari-cari penyakit atau karena ulah kita kemudian penyakit itu justru hadir. Begitu ya Dr. Sukiman ya? Betul. Oke, dokter, kali ini kita mau ngobrol tentang penyakit infeksi. Infeksi ya. Seberapa penting itu kita harus mendiskusikan terkait dengan penyakit infeksi, dan apa sih sebenarnya makna dari penyakit infeksi itu sendiri? Ya, terima kasih Irma. Ya. Pemirsa TV-mu yang kami hormati. Jadi topik kita hari ini adalah membahas perihal penyakit infeksi. Yap. Yang merupakan petaka dalam kehidupan. Betul. Penyakit infeksi seluruh masyarakat sudah kenal sebenarnya. Sudah tahu ya bagaimana bahayanya, akibat yang timbul ya. Semuanya berujung kepada menakutkan. Dan memang kenyataan demikian. Sangat beragam penyakit infeksi itu, juga beragam perangainya, juga beragam perjalanan penyakitnya. Dan akhirnya juga berbeda-beda. Nah, penyakit infeksi adalah sebenarnya penyakit yang ditimbulkan oleh invasi mikroorganisme ke dalam tubuh. Sehingga organ tubuh dan atau jaringan mengalami kerusakan atau gangguan fungsinya, sehingga timbullah berbagai keluhan. Betul. Nah, ini infeksi. Nah, mikroorganisme ini adalah makhluk Allah juga. Makhluk Allah yang terkecil, tidak bisa dilihat dengan pandangan biasa. Betul. Dibesarkan puluhan ribu kali dengan mikroskop, elektron mikroskop, baru bisa nampak. Jadi menurut para ilmuwan, khususnya ilmuwan mikrobiologi, ada 4 golongan besar mikroorganisme itu. Ya. Mikroorganisme itu boleh juga disebut mikroba. Mikroba. Ya, jadi ada 4 golongan besar. Yang pertama adalah virus. Ini makhluk Allah yang terkecil. Ya. Yang lagi kita ributin sekarang. Yang sering diributkan oleh umat ya. Contohnya COVID-19, flu burung, flu babi, demam berdarah, dengue, HIV, hepatitis B, C, itu adalah virus. Bakteri ini lebih besar ya. Bakteri macam-macam juga. Mungkin Irma pernah dengar ada kolera, tuberkulosa, itu bakteri. Ada protozoa atau parasit. Nah, ini contohnya malaria, amuba. Ada lagi jamur. Nah, ini sering di mulut orang itu yang putih-putih itu Candida, itu contohnya. Nah, 4 golongan ini, inilah jasa para ilmuwan ya, ahli mikrobiologi. Dia bisa mengetahui ya perangai masing-masing golongan dari mikroorganisme ini.
bagaimana perjalanan hidupnya, ya, bagaimana dia menyerang manusia, bagaimana gejala penyakit yang ditimbulkan. Nah, itu dapat dipelajari sampai sekarang. Oke. Itu artinya ketika kita kemudian mengetahui adanya tadi 4 golongan, itu kan makhluk Allah. Ya. Ya gitu ya, hanya saja mungkin tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang begitu Nggak ya bisa, dokter ya. ya. Artinya ketika kita kemudian mungkin diserang oleh virus atau bakteri, Ya. kita tidak cepat menyadarinya. Memang demikian. Nah, ini ada ciri khas masing-masingnya gitu loh. Oh, dari setiap golongan Ya. itu. Oke. Jadi bukan semuanya mikroorganisme itu musuh manusia. Bukan semuanya. Jadi itu ada sifat-sifat alami yang dimilikinya. Coba sedikit Irma kita terangkan ya, sifat-sifat alami yang ada pada mikroorganisme itu. Ya. Yang pertama adalah yang disebut infeksius. Ya. Artinya mudah menimbulkan penyakit infeksi pada manusia. Oke. Lawannya adalah yang aman-aman aja. Itu namanya bersifat komensal. Malah ada yang tolong-menolong dengan manusia. Simbiosis mutualistis, saling membantu. Jadi dalam usus manusia itu banyak banget itu bakteri. Oh, itu kita suka dengar katanya ada bakteri jahat dan bakteri baik gitu ya. Ini yang bakteri baiknya. Nah, itulah sifatnya dari itu. Itu yang satu ya. Yang kedua itu patogenitas. Itu daya merusak. Daya merusak organ. Nah, itu bervariasi masing-masing mikroba itu. Ada yang ringan sekali, malah ada yang berat. Nah, itu daya rusaknya. Yang ketiga sifatnya itu adalah tempat hidupnya. Jadi mikroorganisme itu yang hidupnya pada manusia, hanya hidup pada manusia. Contohnya salmonella. Ada yang hidupnya di hewan. Hanya hewan saja? Ya, enggak. Dia bisa berubah sifat genetik dan bisa hidup di manusia. Nah, ini namanya golongan zoonosis. Contohnya COVID-19. Ya, jadi COVID-19 itu mulainya dari hewan. Oh, iya. Pernah dengar ya? Ya. Asal dia hidup di kelelawar, di kucing, apalagi ya babi. Tapi pindah ke manusia karena sifat genetiknya berubah. Dia menjadi ganas, menjadi patogen dan menjadi infeksius. Nah, itu sifatnya. Selanjutnya sifatnya adalah menular. Berpindah dari orang ke orang. Ini kenapa kemudian penyakit infeksius jadi sangat parah gitu ya. Berpindah itu macam-macam juga sifatnya. Bisa memakai perantara, bisa yang tidak. Ada yang menular langsung. Ada yang menular secara kontak. Ya, contohnya skabies, radang kulit itu yang gatal. Itu menular kontak. Menular melalui hubungan seksual itu, yang ditakutin orang itu. Mungkin Irma pernah dengar ya, sipilis, gonoreka, HIV, menularnya itu kontak gitu. Tapi ada kontak juga ya, dokter, ya? Yang banyak itu adalah dua. Satu melalui makanan minuman. Nah, contohnya salmonella, apalagi disentri, amuba tuh makanan. Ada melalui napas. Ah, ini dia. Yang banyak sekali, influenza, corona, waduh banyak banget. Ada melalui perantara. Melalui perantara, contohnya dengan nyamuk. Contohnya demam dengue. Melalui anjing, gigitan anjing, rabies, kayak gitu. Itulah sifat masing-masing dari mikroorganisme itu untuk datang ke tubuh manusia. Dan ini harus diketahui oleh manusia. Kalau tidak, bagaimana mencegahnya? Itu loh. Dan kemudian saya pikir kita juga harus mengetahui, pemirsa juga mungkin bertanya-tanya, setiap penyakit pasti ada obatnya, tapi kenapa kemudian untuk penyakit infeksius ini kita harus mencegah daripada mengobati begitu ya? Apa dampaknya ketika kita mungkin terkena penyakit infeksius? Kita akan bahas usai jeda, tetaplah bersama dengan kami pemirsa.